Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview buku yang berjudul Kim Ji-young, karya Cho Nam-jo. Buku ini berasal dari Korea Selatan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena buku ini cukup kontroversial di sana dan juga di berbagai negara di dunia. Kenapa? Karena buku ini tuh menjelaskan tentang ketidakadilan terhadap perempuan dan juga menyinggung tentang feminisme. Di sini saya ingin menjelaskan bab 1 dan bab 2 saja. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Kim Ji-young, ya, seorang perempuan di Korea Selatan. Saya akan ingin menjelaskan bab 1 dulu. Bab 1 ini berjudul Musim Gugur 2015. Pada masa itu, Kim Ji-young berusia 34 tahun. Dia memiliki seorang suami dan juga seorang anak. Awalnya kehidupannya itu biasa-biasa saja gitu kan. Namun yang di-highlight dari bab ini adalah pada saat sikap perbuatan Kim Ji-young itu berubah yang disadari oleh suaminya gitu. Kim Ji-young mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa ia lakukan. Kim Ji-young mulai berbicara hal-hal yang tidak biasanya ia bicarakan, dan sifat-sifat Kim Ji-young juga itu berubah drastis gitu, sampai suaminya itu mendatangi psikiater untuk menanyakan kondisi istrinya. Dan ini tuh sebagai prolog untuk bab berikutnya mungkin ya, karena tidak diceritakan secara jelas gitu. Nah, kita lanjut ke bab 2 berjudul 1982 sampai 1995. Nah, ini tuh menjelaskan kehidupan Kim Ji-young dari mulai lahir sampai sekolah dasar. Pada bab ini sudah terlihat ketidakadilan khususnya kepada Kim Ji-young ya, dan juga ketidakadilan kepada perempuan-perempuan di Korea pada masa itu. Nah, Kim Ji-young itu di rumah tinggal bersama orang tuanya, kakak perempuan satu, adik laki-laki satu, dan juga seorang nenek. Di keluarga ini yang selalu diprioritaskan khususnya oleh nenek dan juga ayahnya adalah adik laki-lakinya. Mulai dari urutan makan itu selalu adiknya yang didulukan. Mulai dari mendapatkan hadiah ataupun apapun itu selalu adiknya yang didahulukan gitu kan. Bahkan jika di rumah itu hanya memiliki 2 selimut, yang mendapatkan satu bagian selimut itu adiknya laki-laki, dan satu selimut itu sisanya digunakan oleh Kim Ji-young dan kakak perempuannya. Nah, namun Kim Ji-young dan kakaknya itu tidak merasa hal yang tidak adil, karena selalu ada ibunya gitu kan yang selalu menenangkan Kim Ji-young dan kakaknya. Jadi istilahnya ibunya ini berpihak pada anak perempuannya. Kenapa? Karena ternyata ibunya ini juga di masa lalu itu mendapatkan banyak ketidakadilan gitu. Salah satunya itu dia putus sekolah sejak SD, dan setelah lulus SD itu bersama kakak perempuannya itu harus bekerja keras untuk membiayai sekolah saudara laki-lakinya. Karena pada saat itu di Korea, ketika sebuah keluarga itu ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka saudara perempuan ini harus menanggung biaya sekolah untuk saudara laki-laki, agar saudara laki-laki ini itu berpendidikan tinggi dan di masa depan sukses. Kenapa? Karena Korea menganggap hadirnya anak laki-laki di sebuah keluarga itu akan menjadi kunci kesuksesan di masa yang akan datang gitu. Kita balik lagi ke Kim Ji-young. Tadi keluarga ya mendapatkan perlakuan berbeda. Nah, sekarang di sekolahnya, pada saat Kim Ji-young kelas 3 SD, itu sekolah Kim Ji-young menjadi percobaan makan gratis. Nah, makan gratis itu kan pelaksanaannya itu pasti di waktu gitu kan, ada waktunya. Yang menjadi giliran makan pertama itu siswa laki-laki dulu. Nah, sisanya itu siswa perempuan gitu kan. Karena waktu itu banyak dihabiskan oleh anak laki-laki, maka anak perempuan itu hanya memiliki sedikit waktu untuk makan. Sedangkan makanan mereka harus habis, dan mereka mendapatkan banyak tekanan dari guru-guru agar cepat untuk menyelesaikan makanan gitu. Nah, setiap hari mereka seperti itu, mulailah merasa ketidakadilan di sana. Ada seorang perempuan yang menyuarakan bahwa urutan makan itu harus diatur kembali gitu, secara bergantian gitu. Kalau satu minggu mungkin laki-laki, yang pertama satu minggu perempuan. Usul itu di ACC gitu kan oleh guru-gurunya, namun gak mengundang berbagai macam respon gitu kan. Karena mungkin sekolah juga masih menganggap bahwa yang harus didulukan itu laki-laki. Bukan hanya antrian makan siang, berlaku juga pada saat pembelajaran di kelas. Ketika yang dinilai itu selalu laki-laki terlebih dahulu semuanya, baru dinilai yang perempuan. Ketika misalnya pulang, laki-laki lebih dulu, perempuan terakhir. Ketika panggilan, mungkin ketika ada panggilan apa misalnya gitu ya, itu laki-laki yang selalu didulukan, dan perempuan itu selalu menjadi yang terakhir. Itu di sekolah gitu kan, apalagi di tempat-tempat pada umumnya gitu. Nah, itu untuk penjelasan bab 1 dan bab 2. Untuk penjelasan bab selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.